kurangnya kenapa? Pasti ada satu yang belum. Gerakan bersama kita yang kurang. Ya, kalau sesama kepala desa dan kita mungkin sudah bagus. Tapi masyarakatnya yang belum. Satu, ada juga sudah bagus, tapi juga belum bagi tugas yang benar. Kenapa? Ya karena enak yang cerita dari belalang. Kita bikin buku novel pun berbuah berapa banyak sekali, tidak habis-habis cerita dan tidak membosankan. Nah sekarang antara kerja dan cerita ini yang tidak seimbang. Ya. Oleh karena itu saya mohon betul kita semua terlibat, dan keterlibatan kita harus betul-betul dengan kerja nyata. Dan Bapak Desa ada ruang untuk teman-teman semua. Tidak usah khawatir, 8% itu ya untuk COVID, tapi juga ini untuk bencana. Silakan inovasi, ya. Dan ternyata begitu pemerintah pusat kasih untuk ayo mekanik dengan apa biaya 5.000 per kilo, nyatanya betul bisa ada yang tidak tidur. Hanya saja angkanya besar. Jadi begitu 5 tahun tadi, mabuk memang mereka bayar. Sebentar saja. Ya, tidak apa-apa, itulah kan itu. Jadi saya bilang baik juga, ya. Nah sekarang kalau tidak 5.000 lagi, apakah masih semangat masyarakat? Enjoy. Berarti siapa yang menggerakkan? Kalian yang menggerakkan. Ya. Iya. Mangan guru adil. Begitu ya? Jadi bahkan kalau 5.000 terus, repong dah kelabak pun atau tapi ya sudahlah, ya. Kita juga terima kasih kepada pemerintah pusat yang bikin kebijakan begitu ya. Tapi ya walaupun cuma 1 jam. Makanya kemarin begitu Pak Kari sampaikan pada saya, ada kebijakan begini, oke, ada tertulis nggak? Nggak ada tertulis. Kalau tertulis kan sudah undang-undang, ya. Kalau sudah undang-undang, pakai uang desa pun kita bayar aman. Ya. Karena itu jangan coba-coba pakai itu. Ya. Saya juga tidak berani daripada masuk penjara. Oke, ya. Jadi belalang kita harus selesaikan 2 minggu ini. Metodenya adalah dengan apa yang kita lakukan. Mekanik iya, tapi dengan cara semprot juga harus. Nah, sekarang semprot ini kadang-kadang kalau sudah ada di alat semprot, semua yang lain masyarakat juga bodoh. Jangan pergi loh, jangan pergi putaran tinggi dong. Saya tidak tahu apa yang membuat begitu. Karena hati tidak ada. Ijai kena pejal mu, memang itu, memang. Hanya seperti itu. Padahal kita mau supaya ngara, kita jangan sengsara. Bukan karena saya punya kebun 5 hektar terus saya tidak. Tapi untuk yang lain, untuk semua. Ya. Oleh karena itu maka teman-teman yang punya tangki, ya, ini malam sebentar ini pantau di desamu ada siapan belalang. Dengan itu, dengan semprot mandiri, semprot bersama-sama, pakai kekuatan kita sendiri. Tinggal obat nanti Dinas Pertanian secara teknis dia akan sebarkan. Tapi ingat, tidak untuk sisakan. Ya? Kalau penggah yang kita lakukan, ya, menjat mengikam aku. Iya. Mana? Mengwadi. Ya. Maka polanya secara teknis nanti saya minta dinas untuk langsung takar memang. 1 tangki itu berapa, langsung tahu sudah obat, jalan. Sehingga dengan misalnya di Kediri Utara berapa desa nih? 21 desa. Berarti ada 21 orang dinas, walaupun orang bukan dinas pertanian, yang punya kredibel, dipercaya untuk menakar obat. Tidak gampang dipengaruhi oleh hasrat lain-lain.
Begitu. Itu. Jadi Bapak Desa semua, ada Ibu Desa sini? Ada. Kendala. Oh, ada. Tapi ada staf tuh. Kedukaan kasur kubur tuh. Ada lain lagi. Hah? Gitu. Oke, jadi teman-teman nanti atur sudah gerakan per dusun yang punya tangki, dan tangki ini dipikul satu orang, tidak hanya satu orang dalam satu malam, 3-4 orang yang pikul, ganti-gantian. Terus juga ada yang drop air, ya, drop air, pikul tangki dan seterusnya. Ini yang Bapak Desa harus pikirkan. Ya, obat nanti Dinas Pertanian hadir di situ. Caranya bagaimana? Tapi dengan syarat tadi itu. Dan kita Bapak Desa juga jangan juga menjadi penggoda untuk masuk dalam pencobaan. Karena lang hajo na tuh kayo obat siap takut, mungkin takut tentu. Karena apa? Betul dengan kita tidak apa, tapi masyarakat yang melihat yang lain itu yang tidak bagus, berimbas macam-macam, akan mengurangi semangat kerjasama dan mulai saling curiga. Begitu. Nanti kalau sudah selesai masih ada itu obat, baru kita cerita. Tapi kan untuk kepentingan kita semua. Begitu ya. Ini saja yang mau saya sampaikan. Ya, jadi rapat hari ini minta maaf Bapak Camat, Pak Kadis dan teman-teman kepala desa semua. Tidak maksud apa-apa, tapi karena belalang ini, dan tidak boleh kita terlalu kasih waktu lama ya, tinggal terbang terus supaya kita punya kebun juga masih selamat. Terus yang mereka yang sudah memang terganggu betul, nanti kita akan ada tim yang untuk ada tim untuk melihat semua, ya. Tapi jangan apa dulu, nanti kita habiskan belalang. Dan selanjutnya nanti 5 atau 10 hari ke depan pasti akan ada tetasan anak. Ya. Jadi tidak hanya semangat apa konsentrasi kita pada belalang dewasa sekarang, tapi itu nanti akan wujud kerjasamanya akan terus diuji kita selama ke depan ya 20 hari, bisa 30 hari. Kalau sampai yang netas tadi sampai terbang, dan tidak boleh terbang kalau yang netas. Tidak boleh sampai terbang. Apapun kita lakukan. Ya, itu Pak Kadis mungkin silakan. Oh ya, saya mau sampaikan. Jadi hari ini saja itu 5.000 Tidak ada lagi besok. Mudah-mudahan nanti kita goda-goda kalau dia turun 2.000 baik juga. Coba. Dan ini belalang kalau dia bersatu betul di hati manusia. Dia kumpul 1 ton, dia jatuh di sini mati 1 orang. Dapat 10 ton sudah. Jadi ketuanya 1 ton saja 1 ekor. Enggak bencana agak dia. Dia tur dia 1 orang mati. Begitu. Begitu. Bapak-bapak semua, Ibu, ya. Dan nanti malam itu menjadi besok hari Minggu ya? Hari Minggu. Hah? Hari Minggu. Gereja di kebun. Karena bahwa Islam itu dalam boleh sembahyang di lalu 9 apa waktu harus. Ini saya terima kasih semua yang hadir karena begini ini langsung to the point. Kita di era kita sekarang era pandemi serba kekurangan, tapi Tuhan kasih berkat kita peningkatan produksi jagung kita di Sumba Partai ini bukan kelas NTT lagi, kelas nasional. Jadi nanti tanggal 2 sampai tanggal 4 itu Bapak sudah ada surat bahwa ada kunjungan monitoring dan sekretaris kabinet terjadi peningkatan produksi jagung nasional di Kabupaten Sumba Partai, bukan NTT. Jadi Sumba Partai terutama di wilayah Kode untuk produksi jagung nasional ada di kita. Jadi sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu semua, pada posisi 28 hari belalang masuk sekarang ini kita sudah kehilangan 1.300 ton jagung.
1.300 ton jagung itu berapa M? Dengan harga jagung standar kehilangan sekarang ini. Ya. Dengan ini saya kasih produksi yang terendah hanya 3,8 per hektar. Karena itu standar statistik. Kita punya sengsaranya kalau sebagai pejabat menangis setiap saat kita kehilangan produksi di daerah ini, kehilangan pendapatan masyarakat, dia kekurangan pangan, kehilangan biaya yang sangat besar untuk membangun daerah ini. Jadi kenapa kita tidak tahu siang malam dan Bang Bupati dengan Bapak Pedesa, Bapak Camat yang sungguh betul-betul aktif itu di situ. Ya. Itu. Kemudian di depan mata kita MT1 nanti ini pada Oktober ini kita akan tanam berapa 23.000 hektar jagung dan hanya SBD untuk seluruh NTT. Itu berapa ratus M nanti kita dapat yang ada di daerah itu. Rakyat kita punya uang. Kemudian dengan program Desa Cukup Pangan, pernahkah kita mencapai harga di atas 4.000 per kilo untuk jagung? Jadi masa ini kita telah membuka tata niaga jagung yang selama ini tersembunyi. Selama ini kan dibungkus, jadi hanya 2.000 lebih saja, 3.000 lebih. Pembeli sesungguhnya sekarang hadir di depan mata petani dengan harga 4.000 sampai pernah hamil sampai 4.000 lebih kalau kita alami. Nah, 4.000 lebih. Itu yang beli kecuali pemilik pabrik. Karena harga jagung di Surabaya hanya 4.850. Nah, atau pernahkah Kabupaten Sumber Daya dan Bapak Pedesa tahu berapa sesungguhnya jagungnya Bapak Desa yang ada di desa masing-masing jumlahnya? Data PT Japa Bapak beli 1.030 ton yang keluar, belum GAI yang 1.000 ton, belum PT ini yang keluar dari ini. Kalau dikapalkan semua, kita kemarin itu bisa di atas 10.000 ton. Ini kan sudah keliling Papelele. Karena Papelele semua harus sibuk ini ikut sabar belalang. Karena orang kehilangan timbang jagung nanti. Ada yang mampu beli sampai 100 ton, kios kecil saja. 100 ton dia oper selama musim tanam satu. Berarti dia kehilangan penghasilan sebesar itu. Kali 100 rupiah saja dia dapat. Jadi kesejahteraan sudah depan mata kita, makanya saya sampaikan kepada Bapak dan Bapak Wakil, saya bilang kita sesungguhnya sudah capai ini Desa Cukup Pangan. Karena ini belum tercatat kita punya produksi dan hanya di masa kita ini kita buka ini produksi kita yang kita dapatkan ini. Nah, dan yang curah jagung untuk nasional sampai dalam 3 tahun terakhir ini hanya Sumba Barat Daya. Ini adalah provinsi lain dan kabupaten lain yang curah terbuka jagung yang dijual oleh kabupaten. Jadi kita, Pak Bupati, sudah minta kami mendesak untuk kalau bisa dalam waktu dekat 3.000 ton. Kita bilang siap. Berarti 3 kapal lagi yang parkir kan? Kalau 3 kapal yang parkir, kapal yang tampungannya 3.000 ton. Dan kita sudah pegang apa semua teman-teman pembeli Pak Bupati tadi malam, kita kumpul jam 3 pagi yang ada di Kodi. Saya bilang jangan kamu owner dengan pembeli-pembeli yang datang dia bilang apa itu tapi tidak jelas dia beli. Nanti dia lari. Kalau kita pastikan apa? Kita pastikan produksi Kodi Utara itu per tahun berapa ribu ton. Sekarang hanya omong-omong ini. Kita bilang 7.000 hektar di Kodi Utara, berarti omong kasar itu hanya 7.000 ton. Di mana? Siapa yang catat? Itu daerah dapat apa dan keluarkan sekian ribu ton, desa dapat apa tidak ada yang begitu tahu. Padahal kalau dikali saya 3 ton berarti 21.000 hektar ton dari Kodi Utara keluar setiap tahun. Nah, itu baru Kodi Utara. Nah, jadi sumbangannya Bapak. Jadi kami tolong betul kita sayangin petani daerah. Jadi kita mari gabung sama-sama tiap malam. Jadi perlu banyak-banyak. Kalau saya yang Bapak bilang setiap desa aja bawa 5-10 orang dengan pasukannya pakai semprot-semprot. Lah contoh beli ada alat apa? Mesin dia 2 ini. Dia kerja. Nanti kalau habis belalang kan dia bisa bantu di petani pakai semprot herbisida. Tidak perlu pikul-pikul, hanya pegang selang saja. Harga berapa? Tidak sampai 20 juta mungkin. Ya.
Jadi kalau bongkar jagung dia ringan. Memang ikut terus ini bawa dia punya tim, saya berapa? Hubung aja, hanya hubung mas pikul bapak. Dia masih pikul alat setengah mati dia punya. Dia masih dalam perjalanan. Dia masih pikul setengah mati masuk jagung beli itu masih murah saja. Habis ini saya berdalang nanti kan banyak pendukung toh dia nanti pindah-pindah kebun saya kan tidak tahu hanya berapa liter sampai 1 liter obat bersih di kebun. Kira-kira. Jadi itu kita mau semangat untuk kita mau merdeka dari kelaparan dan cukup pangan. Ya, nanti Pak Camat juga tiap malam. Cuma Pak Camat terlalu perasaan Bapak sama selip kasar dari beliau. Dan pinggul sendiri. Sampai Pak Bupati Pak perasaan dia pingsan sendiri. Ya, saya yang tukang marah, padahal saya bawahan. Ya tidak boleh seorang kepala kita sakit. Sama di kepala itu. Kalau saya lihat kepala saya pikir sendiri, lalu memang itu tidak ada ini mas kan? Nah gitu. Itu tidak ada yang punya ini aparat yang lain kan? Tapi itu hadir memberi vitamin semangat buat itu petani kita. Nanti kita mulai mungkin mudah-mudahan masih Kudu Utara, tapi kalau sudah pindah desa lagi kita kejar. Pak Bupati bilang tadi malam kalau dia pindah ini habis di kita masih ada sumber kita anggap belalang dan sumber daya kita kejar. Supaya dia jangan datang lagi. Jadi itu belalangnya kita, ya kita kejar supaya berhenti itu belalang ada di kabupaten lain. Ya gitu. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Oke, jadi saya tambahkan ini teknis. Ini lupa kawan-kawan begitu apa? Ping untuk semprot tak alih loh kono. Jadi teknis itu kita pegang semprot, selangnya taruh sini, kita pergi itu jangan semprot duluan yang ke arah kita. Semprot satu sisi dulu. Terus jangan kita semprot yang kita mau lewat. Kenapa? Kita yang kena keracunan. Tolong betul ini diperhatikan. Ya. Semprot ke sisi mana dulu? Sebelah sini jangan ganggu. Terus nanti pulang sampai mata sana baru kembali baru kita semprot sini sambil kita semprot yang bekasnya kita lewat. Terus yuk. Tolong kasih tahu ini. Kalau tidak nanti 1 bulan 3 bulan kita ada yang sakit. Ya. Terus masker, pakai masker ya. Tolong, kan saya tahu Bapak sudah ada yang beli masker. Tolong pakai. Tapi yang khusus petugas semprot saja. Ya? Begitu. Kan itu harus kita jaga betul. Ya, kerja keras iya, tapi tetap kita proteksi diri untuk hidup kita masing-masing. Terus jangan isap rokok saat semprot. Dari awal harus dibawa pengawasan langsung kepala desa. Harus kepala desa karena racun ini jangan sampai dia pindah ke tempat-tempat lain. Pindah ke pinggir apa? Di kali. Kali di pinggir ini laut. Di laut. Kita kasih banyak yang kita kasih rusak, bukan kasih mati hama, kasih mati lembaga hidup yang lain. Racun ini sangat ya. Ini racun ini bukan main-main, ini racun yang kita yang gunakan. Hanya dengan satu tutupan saja sebetulnya mati itu belalang. Hanya karena kita pingin lihat dia mati ini emang tembak mati yang taruh 2 gitu. Padahal satu saja mungkin dia 1 jam nanti dia mati. Nah, itu sebenarnya tetap dia mati, tidak akan tidak mati. Karena setiap malam Pak Bupati bersama Bupati ini kita kalau kita kerja itu semprot sampai dengan luas 10 hektar itu ada 10 juta belalang yang kita kenali tiap malam. Pertama tiba orang tangkap ini malam dengan mekanisme ini ya hanya dia lebih sehat saja. Tapi jumlah yang kita kendalikan itu baru separuhnya kalau kita gunakan semprot. Lebih cepat ya, lebih aman kita dari hama. Hanya tadi dari sisi kesehatan itu betul-betul kita jaga juga sekali bisa kita semprot dengan kimiawi. Obat kita siap sedia, nanti bisa berhubungan langsung dengan saya, bisa Pak Kabit, bisa Pak Kasih Alsintan, bisa juga Kabit Pak Adimada, Pak Marsal, Ibu Damaris, itu bisa. Ya. Bisa kita siagakan untuk ini segera melakukan itu.
Kemudian dampak dari jagung nanti kalau banyak kan sudah terbukti itu sudah mulai banyak alsintan orang jagung. Pasti akan lebih banyak lagi. Bagaimana kalau Hameli itu sekitar 3.000 hektar. Hameli tok. Kan tidak mungkin hanya 10 alsintan perontok di sini. Kan orang tidak mau tanam lagi patah sama jadi. Jadi pasti akan banyak sekali yang kita masuk di situ. Demikian juga dengan yang lain. Dulu tempat panennya Pak Gubernur sudah kita bantu, kita dukung. Nah, tapi kan itu hanya bisa 10-20 hektar saja yang dibantu. Jadi kita akan terus membantu, alsintan akan banyak. Kemudian jalan juga akan banyak. Jangan pikir sekarang. Kalau sudah jam pasti ini pemerintah akan bangun jalan di situ. Siapa yang pikul itu jagung dari ujung kebun ke ujung kebun kalau jaraknya 1 kilo. Gitu. Nah, pasti dia kalau dia pusat produksi. Jadi akan segera ada banyak hal yang masuk hanya dengan satu komoditi. Bangun kabupaten ini dengan jagung. Mau bangun dengan padi. Sekarang siapa yang punya beras 2 ton, siapa yang dibeli? Coba kamu punya 200 kilogram jagung cari sampai di dusun-dusun mana. Karena dia peruntukannya banyak sekali. Peruntukannya banyak sekali. Jadi mohon betul yang sentra jagung jangan tergoda dengan komoditi-komoditi yang belum tentu pasarnya ada. Karena tentara kerja Pak Bupati akan terserap banyak. Kalau yang punya 1 hektar mana dia pikul sendiri 1 hektar. Pasti banyak orang. Sekarang belum bayar masih pakai itu pukul anjing, pukul nanti orang kan dibayar. Jadi begitu. Jangan berpikir sekarang di zaman kalau sudah begitu itu begitu jagung mau sudah tua dia sudah beli duluan dengan harga standar. Nanti dia yang panen, dia ngepul. Kita hanya tahunya tanam dan jaga. Nah, sekarang itu kalau sudah di Bima itu sudah terjadi. Kan bukan kita lagi yang sibuk panen, sibuk jemur, tidak ada lagi rezeki terbagi habis. Yang bakat top lele yang pasti bisa di situ. Yang bakat lele kita tidak bakat lele, bakat tanam toh, bakat tanam ya cukup ahli di situ. Oke, itu aja yang saya tambahkan. Habel atau hama belalang yang terjadi. Ya tadi pagi itu memang sudah masuk di wilayah kami, di Jember, dan itu di situ masyarakat ada campur baur antara milik EAT, Tori dan Lim Cembe yang punya wilayah dan punya lahan di situ. Nah berjalannya waktu juga kami secara pribadi tadi kami sudah lakukan usir belalang dengan cara secara alami saja. Jadi sudah berjalan dengan baik, tetapi mungkin lewat kesempatan ini juga Pak Bupati ada solusi yang terbaik kira-kira seperti apa untuk kami bisa tentang penanggulangan belalang ini, bukan sebatas yang disampaikan oleh Bupati, tapi ada hal-hal lain atau cara-cara lain yang kita bisa tempuh. Mungkin apakah itu lewat dana desa atau lewat kerjasama antara kelompok tani yang menjadi permohonan kami menjadi untuk dapat gambaran dari Bapak Kadis dan Bapak Bupati. Sekian. Baik, tadi saya sudah ngomong tentang 8% dana bencana COVID. Boleh itu dimodifikasi dan tidak ada salah. Asal sesuai dengan pertanggungjawaban dan kalian sudah ahli, ya. Terus yang berikut, belalang ini harus kita punah, ya. Mekanik mengusir iya boleh saja, itu kalau sepanjang siang hari, supaya jangan hinggap di tanaman potensial kita, tapi tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu maka boleh juga disiapsiagakan untuk dengan penyemprotan dan penangkapan pada siang hari pada daerah-daerah yang potensial itu. Tapi dengan ini ada ilmu, ya, belum diuji, tapi saya sudah tawarkan, saya yakin benar. Ini belalang kalau dilihat biru dia tidak mau pergi, kan dia pikir laut akan mati katanya. Sehingga dari pertemuan ini yang punya kebun coba gantung itu plastik warna biru
untuk menghalau supaya jangan turun. Tapi kalau belalangnya sangat lapar betul, jangan ini keburu nih. Ya, ada pilihan lain. Mati-mati ya. Tapi kalau saya lihat, kalau ke langit biru kan berarti pergi tuh. Maka dong takut birunya. Kalau itu menghadirkan biru. Jadi yang warna-warna biru jangan terlalu ikut itu. Karena akan menenggelamkan orang. Jadi warna biru, ya. Coba jangan warna merah. Jangan warna hijau apalagi. Hijau bagus saya itu sudah sasaran. Banyak kemorong dabu. Begitu, ya. Jadi ini walaupun diketawakan ini memang teknis betul. Ya. Belum ada tertulis dalam buku, memang belalang hanya ada di sini. Masih ada di situ. Jadi begitu dia pergi di laut, karena tiup angin ke sana, begitu icek memorong dabul, dia biru di laut, dia pulang, dia tetap lawan angin, dikipas, pengen dia kena, paham lah kembali dia. Nah, mana gambaran biru laut itu ada di kebun kita. Begitu ya, jadi jelas Pak Desa. Terima kasih, ini pertanyaan memancing untuk keluar hal tadi itu. Coba, ya. Jadi sebentar malam siapa yang punya kebun, beli sudah itu kantong plastik biru, terus tebar-tebar di kebun, kasih tinggi, supaya dia kena tipangan biru. Terus sambil uji betul pinjana ini. Ayo naga dikena ketaknya. Melambak kamu. Dia mau kan melambak jaluk muhek ini di kebun tadi. Mai capen. Masih ada kan, masih ada pohon-pohon lain. Ya. Terus kembali tadi itu dana 8% itu boleh, sangat boleh, dan ini bencana. Saya sudah nyatakan bencana alam. Ya. Itu porsi desa. Ya. Asal jangan beli mesin semprot. Untuk operasional silakan. Ya. Obat tidak boleh karena dinas siapkan. Ya. Masker ya memang kan peruntukan masker hal wajib. Ya. Terus untuk kesehatan semua wajib kan. Makan lebih banyak 5 kali juga satu malam boleh itu. Tidak ada yang datang periksa. Mau marah apa orang suruh mau selamatkan ini? Harus gizi. Jadi plastik juga boleh digunakan 8%. Boleh. Jelas, pada skori dia begitu. Beli kantong suruh. Jangan masuk di pancupan hal-hal begitu. Kenapa? Mana rumusnya? Pembicaraan bupati, mereka kenapa ngol gitu anak keleh? Kan ada juga ngol muan atau keleh dah gitu. Lau pinggir mata keleh. Jor, lang aja deh vlog bakatan aja. Bijak kan. Nanti didikan. Nanti didikan. Siap. Ini penyerang. Tidak mungkin sebab jawab. Nego kata vlog bakanan. Karena mau bijak kan, mengen. Mungkin sekarang karena Bapak ada, ya, beda kehadiran. Kalau saya WA apa semua responnya agak kurang. Sehingga ini juga, ya saya berharap bahwa sebentar ini benar-benar kita aktif, hadir bukan untuk bercerita, tapi sungguh-sungguh untuk kita kerja. Jangan lagi seperti kemarin hanya di WA mereka baca Pak, tapi responnya tidak ada sama sekali. Saya harus omong ini karena kita sudah bupati, kepala dinas saja kerja, lalu kita yang di bawah ini apa beratnya untuk kita kerja. Itu yang jujur saya Bapak, saya kecewa. Sudah berapa kali, berapa malam kita lakukan pengendalian ini, itu sampai pagi. Tapi yang lain ini ada yang sekedar baca WA, kita telepon juga banyak kesibukan, dan ini yang mungkin kurang produktif terhadap pengendalian hama belalang. Kalau kita masih seperti itu ya satu dunia kiamat itu tidak akan selesai di belalang. Tadi seperti itu saya sudah senang ada info baru bahwa 1 kilo belalang itu dihargai dengan 5.000. Tapi katanya hanya cukup 1 ton ini juga yang mungkin coba ada program yang seperti itu mungkin lebih cepat juga Bapak untuk kita kendalikan.
apakah itu dari kabupaten bisa tanggulangi, nanti kalau ada dari pusat lagi bisa menutupi kembalikan anggaran itu juga mungkin apakah ini perlu dipikirkan ke depan. Kalau misalnya pusat hanya 5 tahun tadi dianggarkan, kalau bisa masyarakat dia akan semangat ini, dan ini kayaknya puncak ini sebentar dan ke depan ini dari informasi batasan 5 tahun tadi kayaknya belum sampai juga di masyarakat. Mereka masih berpikir bahwa sebentar juga mereka bisa tukar pelalangnya dengan uang. Ini yang mungkin kita ini mungkin teknis sudah banyak kendala memang kita di lapangan soal pemantauan dan keaktifan dari masing-masing desa. Kita tidak bisa mengharapkan masyarakat untuk memantau itu pelalang lalu dia tentukan titik untuk semprot. Seharusnya kita dari desa, kita dari pemerintah yang tentukan titik pelalang untuk kita semprot. Kalau harap ini masyarakat dia akan tunjuk walaupun 1-2 ekor, dia bilang saya punya padat sekali, padahal dia tidak pernah lihat di tempat lain. Sehingga kita yang harus saksikan langsung di posisi pelalang baru kita tentukan titik ini yang kita harus saksikan. Kalau kita masih pakai masyarakat untuk lihat, saya pikir juga kita tidak maksimal. Sehingga saya mohon juga teman-teman kepala desa turun langsung untuk lihat itu posisi pelalang. Mungkin saya juga mungkin teknis. Saya yakin bahwa dia sekitar Polri sih, Lala sekitar sini, dan mungkin kita bisa berkumpul, teman-teman dari desa bisa berkumpul di sini bawa tangki masing-masing, dan bahkan ada yang punya mesin juga. Saya lihat dari di mana kemarin itu ada mesin, hanya tidak sempat diminta secara itu. Jadi mereka itu ke lokasi. Saya pikir dari desa-desa juga saya lihat ada yang anggarkan tangki di dalam APBD itu. Bisa juga pelalang ini kan tidak selesai sekarang, masih bisa beberapa minggu ke depan. Tangki itu mungkin kita bisa beli dulu pengadaan. Saya telepon beberapa desa mengakunya tangki ini tidak ada. Jadi kalau sudah anggarkan dalam APBD, saya pikir untuk kita pohon itu saya yakin bisa. Kita pengadaan duluan, kita pohon dulu supaya kita penanggulangan pelalang bukan secara